sesuai dengan kebutuhan mulai dipahami. Apalagi ditambah mentor-mentornya yang sudah berpengalaman. Setelah mengikuti bootcamp di Inteligo, aku merasa lebih paham mengenai data science, mulai dari dasar-dasar pemrograman dengan Python sampai dengan pengaplikasiannya di machine learning. Kalau benefitnya sih banyak banget ya. Salah satunya jadi tambah paham tentang cara membuat web dan juga menambah relasi. Seru banget pokoknya. Halim Hakim Khairul dari kelas Data Science di inteligo.id. Saya Elisa Banyak Putri dari Informatika Undip 2021 dan saya merupakan peserta bootcamp Inteligo Web Development. Setelah mengikuti bootcamp, aku merasa sangat senang sekali karena bisa belajar mengenai data science dari mentor-mentor yang sangat berkompeten. Materinya juga sesuai dengan kebutuhan perkuliahan dan juga mudah dipahami. Apalagi ditambah mentor-mentornya yang sudah berpengalaman. Setelah mengikuti bootcamp di Inteligo, aku merasa lebih paham mengenai data science, mulai dari dasar-dasar pemrograman dengan Python sampai dengan pengaplikasiannya di machine learning. Kalau benefitnya sih banyak banget ya. Salah satunya jadi tambah paham tentang cara membuat web dan juga menambah relasi. Seru banget pokoknya. Halim Hakim Khairul dari kelas Data Science di inteligo.id. Saya Elisa Banyak Putri dari Informatika Undip 2021 dan saya merupakan peserta bootcamp Inteligo Web Development. Setelah mengikuti bootcamp, aku merasa sangat senang sekali karena bisa belajar mengenai data science dari mentor-mentor yang sangat berkompeten. Materinya juga sesuai dengan kebutuhan perkuliahan dan juga mudah dipahami. Apalagi ditambah mentor-mentornya yang sudah berpengalaman. Setelah mengikuti bootcamp di Inteligo, aku merasa lebih paham mengenai data science, mulai dari dasar-dasar pemrograman dengan Python sampai dengan pengaplikasiannya di machine learning. Kalau benefitnya sih banyak banget ya. Salah satunya jadi tambah paham tentang cara membuat web dan juga menambah relasi. Seru banget pokoknya. Halim Hakim Khairul dari kelas Data Science di inteligo.id. Saya Elisa Banyak Putri dari Informatika Undip 2021 dan saya merupakan peserta bootcamp Inteligo Web Development. Setelah mengikuti bootcamp, aku merasa sangat senang sekali karena bisa belajar mengenai data science dari mentor-mentor yang sangat berkompeten. Materinya juga sesuai dengan kebutuhan perkuliahan dan juga mudah dipahami. Apalagi ditambah mentor-mentornya yang sudah berpengalaman. Setelah mengikuti bootcamp di Inteligo, aku merasa lebih paham mengenai data science, mulai dari dasar-dasar pemrograman dengan Python sampai dengan pengaplikasiannya di machine learning. Kalau benefitnya sih banyak banget ya. Salah satunya jadi tambah paham tentang cara membuat web dan juga menambah relasi. Seru banget pokoknya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.41, mari kita mulai talk show kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ya puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-nikmatnya kita bisa sama-sama berkumpul nih untuk bisa mengikuti jalannya kegiatan talk show pada malam hari ini. Pada malam hari ini spesial kita mengadakan talk show yang berjudul menambah income melalui freelance web development. Nah, talk show pada malam hari ini bukanlah talk show yang pertama dan terakhir, teman-teman. Melainkan talk show yang pertama dan nantinya akan ada lanjutan yang kedua, yaitu judulnya adalah menambah income melalui freelance data science. Nah, kalau malam hari ini adalah tentang web development, insya Allah
besok malam kita akan membahas tentang data science seperti itu. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini, yang bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di Inteligo ID ini, bersama narasumber kita yang tentunya nanti sangat memberikan insight dan pengalaman dan juga pengetahuan yang luar biasa kepada teman-teman sekalian seperti itu. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Inteligo ID yang telah melaksanakan kegiatan talk show pada malam hari ini, sehingga teman-teman semua nantinya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, kita bisa masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari founder Inteligo ID. Pada Kak Fahmi, kami persilahkan. Oke, halo, tes. Suara saya masuk ya? Masuk Kak, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Di zaman pandemi ini, kesehatan lebih penting dari segala hal. Kemudian pertama, kenalin dulu ya, nama saya Muhammad Fahmi, panggil aja Fahmi ya. Mas Fahmi ataupun yang lainnya boleh, yang penting ada unsur-unsur Fahminya gitu ya. Saya asal dari Medan teman-teman, mungkin kalau ada yang dari Medan boleh di drop chat nih, tapi saya lagi domisili di Bandung gitu ya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di malam hari ini ya, walaupun malam bernuansa malam minggu gitu ya. Mungkin ini di cuaca di Bandung nih lagi hujan teman-teman ya. Mungkin ada yang nggak bisa keluar, mungkin mau menambah ilmu. Nah, di sini nih tempatnya gitu ya. Di talk show Inteligo ID, di mana kita ada di freelance yang menghasilkan sebuah cuan gitu ya, cuan freelance dari web development gitu. Nanti teman-teman bakalan dapetin ilmu dari para narasumber ya. Nanti ada Kak Sultan, kemudian nanti moderatornya didampingin oleh Kak Andika gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jajaran tim ya Inteligo.id yang telah menyelenggarakan kegiatan ini gitu ya. Ini salah satu talk show kita juga. Kita ada juga di webinar, workshop dan yang lainnya. Ini salah satunya di talk show. Semoga lancar sampai selesai gitu ya, teman-teman dapatin ilmu. Lalu saya mewakili seluruh panitia juga teman-teman. Jika ada kesalahan, ada yang kurang-kurang nih dari penyampaian, dari fasilitas yang ditawarkan, mungkin nanti saya mewakili panitia meminta maaf gitu ya. Oke, enjoy teman-teman. Mungkin dari saya seperti itu. Gali ilmu setinggi-tingginya dari narasumber. Jika nanti nggak puas nih dengan di drop chat, boleh on mic aja. Teman-teman resen nanti akan dipersilakan oleh Kak Andika. Cukup dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan ke Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi atas sambutannya selaku founder dari Inteligo ID. Oke teman-teman, kita mulai masuk nih ke dalam rangkaian acara kita yang utama, yaitu nanti kita akan berbincang santai tetapi berisi teman-teman ya, dengan narasumber kita yaitu Kak Muhammad Sultan. Seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit nih sebelum nanti saya panggil Kak Sultannya, gitu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang topik kita pada malam hari ini, menambah income melalui freelance web development. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Kak Sultan ini gitu ya teman-teman. Jadi Kak Sultan ini merupakan lulusan dari Apple Development Academy. Saat ini beliau bekerja di Civil.id sebagai software development teman-teman. Nah, pengalaman dari Kak Sultan ini banyak sekali teman-teman, dan salah satunya Kak Sultan ini juga berpengalaman menjadi seorang web front-end freelancer. Nah, oleh karena itu malam hari ini teman-teman kita akan coba gali lebih lanjut lagi pengalaman freelance dari Kak Sultan ini seperti apa, seperti itu, supaya teman-teman nanti punya gambaran nih bagaimana nantinya supaya ketika teman-teman mau terjun di freelance, teman-teman sudah punya arahan, sudah punya target, sudah punya tujuan, sudah punya rencana mau jalan kemana. Nah, dari sini nanti teman-teman harus bisa mendapatkan itu semua. Kalau misalkan teman-teman masih kurang dengan nantinya apa yang disampaikan oleh Kak Sultan, bisa teman-teman langsung tanya saja Kak Sultan, boleh via chat, atau mungkin kalau misalkan masih belum puas juga via chat bisa langsung on mic seperti itu.
Oke, langsung saja nih aku sapa terlebih dahulu Kak Sultan. Halo Kak Sultan, apakah sudah bisa bergabung Kak Sultan? Halo Andika, halo Oke, semua. halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Sehat. sehat ya karena memang saat ini eh, yang paling utama itu kesehatan ya Kak ya. Ya betul. Nah Lagi sebelum, pandemi. iya betul Kak. Sebelum masuk ya, Kak ke bincang-bincang kita nih, mungkin kalau ada pepatah bilang Kak ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tinggalkan saja. Sebenarnya nanti kita ngobrol nih, ngobrolnya enak, kita ya teman-teman dapat insight, kita nggak ditinggalin. Boleh nih, Kak Sultan perkenalkan diri dulu Kak, silakan Bangga. Oke, selamat malam semua. Semoga semua sehat. Terima kasih buat Inteligo buat kesempatannya sharing tentang freelance dan journey freelance saya selama 3 tahun ke belakang seperti itu sebagai web developer. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Teman-teman bisa panggil saya Sultan. Saya pengalaman 3 tahun sebagai web freelancer dengan spesialisasi web front end developer, dan spesial skill setnya itu yaitu menggunakan Vue.js. Nah, dari salah satu Vue.js itu aja saya udah banyak dapat klien selama 3 tahun belakang, dan mostly itu karena saya marketnya di luar negeri, jadi klien-kliennya di luar negeri seperti itu. Nah, untuk kegiatan sekarang itu saya saya sedang intern di Pegi sebagai iOS engineer, dan sedang part time juga di Shivel kayak gitu. Nah, Shivel itu salah satu perusahaan berbasisnya di US. Jadi saya juga dapat relasi dari 3 tahun belakang ini dari freelancing saya kayak itu, dan saya taruh emang platformnya di luar negeri seperti itu. Contohnya itu ada di Fiverr dan juga Upwork. Nah, di salah satu klien yang nyangkut kayak itu ya, istilahnya nyangkut kayak itu, yaitu Shivel. Jadi dia lagi ada long term project, dan sekarang juga saya lagi kontribusi di sana seperti itu. Oke, luar biasa ya pengalaman dari Kak Sultan ya. Beliau ini target apa namanya kliennya bukan lagi dalam negeri Kak ya, tapi udah udah sampai ke luar negeri Kak ya. Ya, sekaligus belajar bahasa Inggris juga gitu. Oke, betul. Oke, ini kita mulai masuk nih Kak ya ke dalam topik yang lebih intens lagi nih terkait topik kita pada malam hari ini. Mungkin nih tentunya ketika masuk ke dalam dunia freelance Kak, pasti tentunya ada awal mula perjalanan, dan itu mungkin nggak semudah orang yang lihat gitu Kak ya. Nah, mungkin Kak Sultan nih bisa jelasin gimana sih awal mula perjalanan Kak Sultan nih ketika masuk ke dalam dunia freelance sampai akhirnya kliennya pun dari luar negeri seperti itu Kak ya. Iya, untuk awal mula perjalanan itu saya mulai di tahun 2017 akhir sampai 2018. Nah, di situ lebih tepatnya itu pas habis ada masa kerja praktek kayak gitu ya. Kalau di anak-anak kuliah kan pasti ada kerja praktek gitu ya. Di semester 6 atau semester 5 kayak gitu. Nah, dari situ karena background saya itu IT, jadi saya kuliah di Unsri, jurusan Teknik Informatika. Jadi di situ emang di semester 5 semester 6 kita ada mata kuliah kerja praktek kayak itu. Nah, dari situlah kebuka kayak tabir lah buat ngelihat industri software engineering itu seperti apa kayak itu, dan emang benar-benar terjun di situ. Nah, dari situ saya dikenalin tentang software engineering secara menyeluruh dari senior saya yang waktu itu juga jadi pembimbing saya. Di situ masih awal-awal banget, jadi proyek yang dikasih itu nggak jauh-jauh dari PHP dengan frameworknya CodeIgniter gitu. Nah, tapi setelah itu kakak tingkat saya waktu itu, senior saya bilang, coba kamu bikin satu project dengan framework yang lebih advance gitu, yang lebih modern. Dan waktu itu emang Vue.js itu lagi tinggi-tingginya kayak itu, trennya minatnya lagi tinggi-tinggi banget kayak itu. Itu 2018 akhir. Nah, dari situlah saya explore dari Vue.js itu, dan akhirnya
selama 2 bulan, 3 bulan saya bisa bikin CRUD ya. Kalau teman-teman di sini tahu, CRUD itu basic operation, fungsi dasar dari web. Misalkan dia bisa membuat data, baca data, update data, sama hapus data kayak itu. Nah, untuk basicnya aja itu bisa dibuat dari Vue.js itu. Nah, dari situ mulai nih saya mikir, kok bisa ya orang-orang tuh di luar, saya lihat kok bisa ya dapat duit dari bikin software kayak itu. Emang seberapa seru, seberapa menjanjikan kayak gitu. Nah, mulailah perjalanan saya waktu itu nyari-nyari klien, dan ketemu klien waktu itu, project pertama saya waktu itu dari joki skripsi yang kakak tingkat itu pengen bikin perpustakaan online gitu untuk project skripsi dia gitu. Nah, di situ itu project pertama saya, dan angkanya waktu itu saya sebutkan aja, untuk di awal-awal itu 1.500.000 gitu. Untuk beberapa menu atau beberapa fitur utama dari perpustakaan online yang dipakai untuk jadi bahan skripsi kayak gitu. Nah, dari situ mulailah saya belajar negosiasi, terus saya belajar saya belajar komunikasi dengan kakak tingkat itu, terus belajar juga explore fitur-fitur baru dari perpustakaan online itu kan. Nah, baru setelah project itu selesai, lanjut ke perjalanan selanjutnya, udah dapet nih project pertama dari freelance, dan itu saya anggap sebagai freelance karena waktu itu emang nggak ada jam kerja, sama emang gajinya itu bukan gaji sebenarnya, biayanya itu berdasarkan jam kerja maksudnya hitungan per jam kayak gitu. Tapi waktu itu saya belum tahu dengan hitungan per jam itu. Nah, dari situ berbekal pengalaman satu portofolio itu, saya beranikan diri untuk bisa sharing hasil proyek saya itu ke grup-grup. Waktu itu ya grup yang saya share itu kebanyakan di Facebook. Nah, di Facebook waktu itu grupnya itu ada beberapa yang emang fokusnya itu jualin service web programming dan sebagainya gitu. Nah, selain di Facebook juga saya aktif nge-share di Telegram. Waktu itu masih ada platform projects.co.id kalau nggak salah ya. Freelancer juga ada waktu itu. Nah, itu saya coba semua gitu. Nggak tahu kemungkinan berhasilnya berapa persen, tapi yang penting saya coba semua gitu waktu itu. Nah, dapatlah satu kan, satu kayak itu. Emang proyeknya nggak besar. Proyeknya itu paling slicing ya, atau bikin UI-nya itu dari desain dan convert ke UI gitu doang kayak itu. Waktu itu masih kecil-kecilan seperti itu, bermodal dari situ setahun ya, kurang lebih setahun dari pengalaman saya pertama jadi freelancer. Baru waktu itu saya kepikiran, aduh ini kenapa nggak dijual ke platform luar negeri ya. Dulu waktu itu belum ini belum booming banget nih Fiverr, Upwork, dan sebagainya gitu. Itu belum booming banget. Waktu itu bermodal bahasa Inggrisnya basic ya, yang cuman Google Translate gitu, sesekali saya beranikan diri ke Fiverr atau Upwork gitu. Nah, dari situ dapat deh beberapa klien pertama kayak itu, yang kurang lebih tugasnya itu sama, slicing. Jadi convert, ada desain, terus dari desain itu kita coding kayak itu menggunakan Vue.js tadi atau basic HTML lah. Nah, dari situ saya rangkai satu dari sebuah portofolio yang bisa saya beraniin diri lah buat benar-benar jual ke mereka kayak itu. Waktu itu project pertama saya waktu itu, kalau di Fiverr itu ada istilah 5 cents ya. $5 marketplace. Fiverr itu $5 marketplace kalau nggak salah. Nah, di situ emang rate terendah dari Fiverr itu emang $5 gitu, $5. Jadi waktu itu emang project-projectnya baru emang $5 gitu, dan dikumpulin sampai besar kayak itu. Dan dari situ saya tuh belajar dari pengalaman saya komunikasi dengan orang-orang, mengerti requirement orang-orang, terus mengerti gimana caranya memahami permintaan mereka, apa sih problem mereka. Itu tuh saya belajar benar-benar kayak itu. Sampai ada beberapa klien yang itu emang mereka tuh long term kayak itu. Dan emang projectnya itu lumayan besar dan berkelanjutan seperti itu. Jadi emang mostly kalau udah ada portofolio di awal, itu emang kita bisa lanjut long term kayak itu. Nah, dari situ
setahun 2 tahun setelah pengalaman pertama saya waktu itu, baru saya berani diri buat buat declare saya tuh sebagai freelancer kayak. Sorry. Buat declare saya sebagai freelancer kayak gitu. Dengan dalam artian waktu itu juga karena masih awal-awal apa ya, fresh grade lah istilahnya, dalam artian baru lulus kuliah kayak gitu. Lulus kuliah ya udah, tanggungan juga masih kecil, kebutuhan masih kecil juga ya, dari situlah saya belajar kayak gitu. Dan sampai sekarang, dan ternyata dari belajar itu saya nggak ada silabus atau kurikulum kayak gitu ya. Tapi saya pure dari pengalaman, dari try and error kayak itu. Misalkan saya ngejelasin ke orang ini seperti ini, apakah berhasil atau enggak. Kalau berhasil saya coba lagi kayak itu. Kalau nggak berhasil saya evaluasi. Dan modelnya kayak gitu doang. Dan sampai sekarang itu kerja di Civil. Civil itu perusahaan shipment kayak itu buat ekspor dan impor. Dan mereka emang servisnya tuh dari software kayak gitu. Gitu Andika. Wah, luar biasa ya, panjang sekali ya Kak ya, awal mula Kak Sultan ini terjun ke ke dalam dunia freelance. Nah tadi kalau saya coba simpulin ya, awal mula dari Kak Sultan itu kita tuh perlu yang namanya ingin tahu ya Kak ya, harus ingin tahu terlebih dahulu ya supaya bisa dapat nantinya pengalaman-pengalaman dulu, dari abis itu dari pengalaman-pengalaman tersebut mulai diekspor lagi, dikembangin lagi, dimanfaatin lagi supaya nantinya bisa bermanfaat untuk proyek-proyek selanjutnya Kak ya. Betul banget. Sama satu lagi tadi, Kak Sultan ini kayaknya orangnya selalu pengen belajar Kak ya. Selalu Iya, belajar gitu ya Kak ya. saya tuh kebanyakan insecure mungkin ya. Jadi belajar terus gitu. Tapi emang kalau di dunia freelancer emang harus seperti itu ya Kak ya. Iya, itu bagian dari adaptasi sih sebenarnya. Oke. Karena memang terkadang antara satu klien dengan klien lain memang agak berbeda permintaannya gitu ya, dan cara Iya. kita menyikapi klien satu dengan klien lainnya pun juga berbeda seperti kayak. Beda banget. Oke, tadi kan Kak Sultan nih udah menceritakan nih Kak awal mula dari Kak Sultan ini mulai masuk ke dalam dunia freelance dengan tadi modal rasa ingin tahu, pengen selalu belajar gitu. Nah, saya mau tanya nih Kak, apa sih yang benar-benar harus dipersiapkan oleh seseorang yang bisa dikatakan masih awam lah seperti itu, yang ingin menjadi seorang freelance Kak? Oke. Saya lebih gampang jelasin kalau saya bagi deh menjadi dua kategori ya. Yang pertama itu untuk materi, hal-hal materi apa yang harus disiapin. Yang kedua itu non materi. Untuk yang materi itu ya basic kalau jadi web freelancer itu pertama ya laptop pasti, tapi jangan terpaku untuk laptop yang harus MacBook, harus yang Asus ROG dan sebagainya gitu. Laptop standar buat ngejalanin Vue.js itu aja udah banyak banget sekarang. Asal SSD aja lah kayak itu istilahnya. Dan koneksi WiFi juga sama minum. Biasa orang tuh, kita malas gak sih maksudnya makan duduk lama-lama kayak itu tanpa minum selama makan kayak itu. Nah, itu aja sih kalau materi. Kalau menurut aku ya, sepengalaman aku. Itu cukup kalau untuk materi. Nah, kalau non materi ini yang agak ribet untuk disiapin. Yang pertama itu kalau menurut aku, kita harus tahu sebenarnya kita tuh mau nawarin service apa, mau nawarin jasa apa ke orang gitu. Karena freelance itu kan tentang jasa ya, tentang apa yang bisa kita tawarkan ke user, dan kita bisa ngerti jasa kita tuh apakah fit apa enggak dengan user problem gitu, dengan problem si user. Nah, dari situ kita berangkat atau istilahnya kita set target market. Nah, setelah itu kita cari apakah target market itu ideal dengan niche atau jasa unik yang kita tawarkan kayak itu. Contohnya gimana niche itu? Contohnya tuh misalkan niche aku khusus nawarin orang-orang yang pengen bikin website dengan front end itu menggunakan Vue.js kayak itu, dengan framework Vue.js. Nah, itu kan niche dan benar-benar spesifik gitu. Atau misalkan ada teman-teman yang misalkan jago desain grafis kayak itu. Niche-nya teman-teman bisa cari misalkan desain grafis untuk gamer, untuk avatar game online kayak itu. Itu tuh banyak kok yang cari kayak itu. Nah, niche itulah yang sebenarnya diperlukan buat freelancer untuk stand out kayak itu. Karena freelancer di dunia ini atau misalkan di Indonesia lah, kita target Indonesia itu banyak banget kayak itu. Kita sering nemuin orang-orang yang di wifi, yang di cafe
nge-wifi itu kan biasa mereka bisa aja mereka itu freelancer, tapi mereka nggak kelihatan kayak itu. Nah kita kan secara nggak langsung kompetisi sama mereka ya. Nah, gimana cara kita menangin kompetisi itu? Ya dengan cara kita target sespesifik mungkin kayak itu. Itulah yang disebut dengan niche. Kita harus cari tahu niche kita tuh apa dulu. Niche dari service yang bisa kita tawarkan ke user kayak itu. Nah, dari situ setelah kita udah dapat target user, terus ideal customer marketnya tuh gimana kayak itu. Kita juga udah ketemu niche-nya gimana, service apa yang pengen kita tawarkan kayak itu. Barulah kita bisa bangun portofolio. Portofolio itu penting banget buat kita nunjukin misalkan dari niche kita itu kita tuh benar-benar udah ada hasil kayak itu, udah ada karya yang bisa kita jual kayak itu. Nah dari situ kita tuh bisa meyakinkan si pembeli kayak itu. Kalau misalkan requirement kamu cocok loh dengan service saya kayak gitu. Requirement kamu tuh cocok dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya bisa bantu problem kamu kayak gitu. Nah dari situ bisa dengan marketing juga, kita siapin marketing dengan cara misalkan kita share ke Facebook, kita share ke sosial media yang lain kayak itu, Telegram, atau sekarang tuh ada sebutannya cold email ya kalau nggak salah. Dia tuh ngedirect user langsung ke emailnya kayak itu untuk nawarin jasa-jasa biar bisa kerjasama kayak itu. Nah dari situ kita udah bisa berangkat sih. Sebenarnya hal-hal kayak itu udah bisa kita udah jadi modal lah buat kita jadi freelance web development gitu. Nah setelahnya baru di repeat aja di iterasi kayak itu, beberapa iterasi biasanya ketemu si formula yang pas kayak itu untuk bisa cari customer atau cari ideal partner lah buat kerja sama kayak itu. Kurang lebih itu sih kalau yang aku pengalaman aku ya. Oke, oke. Luar biasa. Kayak tadi saya ngambil satu poin yang penting itu untuk bisa yang harus dipersiapkan gitu untuk masuk ke dalam dunia freelance itu harus tahu jasa apa yang mau ditawarkan. Kayaknya nih kayak semacam tembok, kalau misalkan belum dijebol itu bakal susah banget tuh untuk masuk ke dalam freelance gitu kayak. Iya benar-benar banget. Nah kalau dari Kak Sultan sendiri gimana Kak? Menemukan apa yang harus ditawarkan gitu. Itu dari Kak Sultan itu gimana Kak? Apakah dari passion Kak atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya udah ada gitu Kak? Dua-dua bisa, menurut aku dua-dua bisa. Passion itu bisa apa ya? Bisa membantu kita untuk lebih semangat mulai sama lebih semangat mempertahankan kayak tuh. Kalau dari pengalaman itu kita setidaknya kalau misalkan gini, katakanlah orang katakanlah orang tuh punya pengalaman bikin ini gitu. Nah dari situ orang tuh yang user yang mau kita tawarkan itu juga bisa dapat dapat gambaran sebenarnya kita tuh kandidat yang cocok buat membantu mereka kayak itu. Nah dua-dua sebenarnya bisa sih jadi ini passion dan juga experience ya. Oke, berarti mulai dari passion itu juga udah bisa jadi bekal ya Kak ya buat masuk ke dalam freelance. Yang penting dari passion itu benar-benar harus ditekuni Kak ya, harus benar-benar dikulik lebih dalam. Dan satu lagi tadi iterasi Kak ya, diulang-ulang gitu Kak ya. Diulang-ulang terus, benar. Nah tadi kan katanya Kak Sultan ini masuk ke dalam grup-grup gitu Kak ya, grup Facebook segala macam nawarin portofolio ya kan. Nah kalau dari sepenglihatan Kak Sultan nih gitu ya, dunia web development, apakah itu menjadi satu hal yang saat ini menjadi tren gitu Kak bagi orang-orang yang berlatar belakang non IT Kak? Oke, menurut aku ya, dan menurut aku juga bakal bertahan lama kok misalkan kalau web ya. Setidaknya itu untuk beberapa belas tahun ke depan lah. Ya, itu asumsi, tapi dilihat dari demand orang-orang yang banyak korporasi besar tuh yang dia tuh kadang mereka korporasi besar itu nggak punya nggak punya dana buat ngerekrut karyawan baru, tapi mereka pengen transisi ke digital produk mereka. Nah itu biasanya mereka beralih atau nyari outsourcing dari luar kayak itu. Salah satunya dari freelancer kayak itu. Dan untuk web sendiri itu sekarang tuh banyak banget yang diminta kayak itu. Mulai dari web front end atau back end atau full stack juga lumayan banyak kayak itu. Dan juga data science juga kan udah merambah ke web ya. Jadi itu sekarang udah banyak yang nyari dari company kayak itu. Jadi sekarang
saingan orang IT ini nggak cuma sesama orang IT tapi juga bisa ditikung ya sama orang non IT Kak ya. Betul 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 banget itu. Enggak, saya pernah ngobrol sama Kak Fahmi itu. Jadi ya orang IT ini saingannya bukan cuma buat kerjaan tapi bukan cuma buat jodoh tapi juga bakal kerjaan pun ada saingannya kayak nambah saingan ya. Betul betul. Oke oke. Tadi Kak Sultan kan bilang nge-share grup di grup Facebook itu portofolio segala macam. Mungkin bisa diceritain nih Kak, portofolio dari Kak Sultan ini apa nih Kak? Ataupun project dari Kak Sultan yang pernah Kak Sultan dapat ini apa Kak? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk coba project itu atau mungkin bisa mengembangi gitu Kak. Oke, kalau waktu itu di awal-awal itu yang aku share di grup-grup Facebook, Telegram dan sebagainya itu project pertama aku. Jadi aku bikin perpustakaan online yang waktu itu dijadiin project skripsi dari senior. Nah, itu aku share lah ke grup-grup Facebook dan sebagainya itu. Nah, dari situ ada tuh beberapa orang yang bisa bisa tolong bikinin ini nggak, bikinin aku udah punya desainnya nih, kamu bisa codingin nggak ke dalam bentuk web, tapi pakai framework ini atau pakai teknologi ini kayak itu. Nah dari situ banyak sih potensial customer lah, yang potensial klien yang munculan kayak itu. Nah macam-macam project itu eh, ad- kebanyakan itu dari ini sih dari web dashboard ya. Itu sistem dashboard itu ternyata demand-nya lumayan banyak dan besar banget kayak tuh web dashboard di company yang aku bilang tadi, yang mereka tuh nggak punya cost buat nge-hire karyawan baru, tapi mereka punya cost buat buat apa ya, buat outsourcing kayak tuh, buat nyari klien-klien dari freelancer kayak tuh. Nah, selain itu juga di urutan kedua menurut aku yang paling banyak juga landing page. Landing page itu kayak kayak company profile kayak itu loh, untuk company itu ngenalin company-nya ke orang-orang baik dengan web kayak itu. Aku juga pernah dapat beberapa permintaan buat bikin eee, ini apa, wedding invitation ya, dalam bentuk web. Itu beberapa kali pernah itu. Dan itu kebanyakan dari teman dan teman itu juga tahu sebenarnya dia dari kita marketing sendiri gitu. Jadi freelancing itu kerjanya tuh end to end, dari awal planning sampai marketing tuh kita sendiri yang kerjain kayak itu. Dan dari apa ya, marketing mouth to mouth lah, mulut ke mulut kayak itu. Jadi kita dapat dapat banyak project dari situ gitu. Jadi memang kalau kita mau masuk ke freelance itu dari hulu ke hilir kayak ibaratnya kayak kita yang ngerjain, kita yang mempromosiin, kita yang misal apa namanya komunikasi dengan klien gitu kayak kita yang eksekusi juga ya kayak. Iya betul, betul banget. Nah kalau misalkan nih ya dari project-project itu Kak, mungkin ini ya orang-orang tuh sekarang itu eh, melihat itu untuk masuk ke pekerjaan itu mulai lihatnya itu dari profitnya Kak. Nah kalau misalkan jadi seorang freelance web development Kak, seberapa menjanjikan Kak gitu? Oh, oke. Menarik nih pertanyaannya. Kalau udah ngomongin profit ya, ini menarik sih. Kalau menurut aku di awal-awal itu, eee, aku dapat 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 itu nggak terlalu banyak ya. Maksudnya maksudnya karena masih awal, kita juga harus kompetisi dan sebenarnya cara kompetisi freelancer freelancer tuh banyak. Ada yang dia tuh ngasih kualitas, ada yang dia tuh ngasih harga dengan murah kayak itu dengan, eee, biar mereka bisa bersaing sama freelancer-freelancer yang udah lama kayak itu. Nah, cara aku waktu itu adalah kompetisi dengan harga kayak itu. Jadi aku set harga serendah-rendah mungkin, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai nyiksa gitu. Dalam artian bener-bener apa ya, kompetitif kompetitif, biar bisa bersaing. Dan imbasnya adalah waktu di awal-awal aku nggak dapat banyak profit dari freelancing itu. Karena emang waktu itu juga masih awal-awal, jadi aku harus ngenalin service aku dulu keluar, kayak itu, harus ngenalin sebaik-banyaknya kayak itu. Dan waktu itu karena di awal-awal itu marketku di teman-teman aku, sekitaran aku kayak itu. Jadi, ya karena teman-teman kita tuh biasanya kan pengen harga yang murah ya, yang kompetitif ya. Jadi, ya karena dari situ juga aku nggak ngeset harga banyak. Tapi kalau misalkan udah banyak portofolio, udah beberapa portofolio itu, eee, harusnya udah bisa ngeset harga tinggi sih untuk klien-kliennya. Apalagi kalau misalkan yang kita tawarkan tuh emang niche-nya tuh balik lagi ke niche emang bener-bener unik kayak gitu dan bener-bener baik dibutuhkan gitu.
Berarti kuncinya itu adalah yang pertama pengalaman untuk bisa portofolionya itu kayak semakin banyak kita mengerjakan proyek-proyek yang menghasilkan portofolio itu semakin menjanjikan ya kayak kesananya kayak. Ya betul, ngumpulin portofolio dulu gitu. Oke, betul betul. Berarti kayaknya emang skill itu nggak cukup, pengetahuan itu nggak cukup, portofolio harus punya banyak gitu. Betul ya, Kak, Ya ya? harus banyak portofolio. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol nih, apa namanya, mulai dari perjalanan sampai tadi ke profit nih, Kak. Tapi kan kalau misalkan tadi kan di awal tuh kayaknya Kak Sultan tuh, jelasin tuh kayaknya lempeng aja, Kak, lurus aja gitu, nggak ada, apa namanya, gejolak segala macam. Nah, saya mau nanya nih, kalau rintangan menjadi seorang freelancer itu teman-teman pasti harus tahu juga lah, rintangan apa supaya teman-teman tuh udah bisa mempersiapkan, kira-kira apa solusinya ketika menghadapi rintangan itu? Oke, kalau bagi aku rintangan itu banyak banget ya sebenarnya. Kalau diceritain itu pertama kalau misalkan di awal-awal itu nyari kliennya susah. Dalam artian kita tuh, harus bisa ngeyakinin klien itu susah banget kayak itu. Apalagi di awal-awal kita belum bisa nunjukin banyak ke klien kayak itu. Ya untung-untungan aja kalau misalkan klien itu percaya gitu. Dan kalau udah klien percaya, stick sama itu, benar-benar dikekang kayak itu, dipegang benar-benar kepercayaannya kayak itu. Eee, itu untuk memulai freelancing yang pertama. Untuk nyari klien sama nyari nyari niche-nya agak susah. Terus yang kedua, di prosesnya itu ada proses negosiasi. Habis itu, itu juga termasuk nentuin harga kita sebagai rate kita ya, kalau di freelancer rate kita berapa kayak itu. Itu juga tantangan bagi aku karena kadang-kadang kita nggak bisa dengan cara akurat nih menentukan rate kita berapa. Kadang kemurahan, kadang kemahalan kayak itu, dan itu juga pengaruh ke si klien kayak itu. Selanjutnya menurut aku juga apa ya, work time lah. Kita karena freelance tuh bisa di mana aja, jadi kerjanya tuh juga orang-orang bilang kayak ini, enak enak freelance kayak itu bisa kerja di mana aja, tapi dia lupa sisi bahwasanya dia juga harus kerja di mana aja kayak itu. Itu juga sisi kebalikan dari freelance kan, dan dia harus benar-benar siap dengan itu kayak itu. Eee, tapi, konsekuensinya adalah kalau misalkan dia sukses sebagai freelance, itu emang benar-benar dia bisa 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 manage keuangan sendiri, bisa negosiasi dengan kepercayaan diri dia, dia tuh bisa dapat profit yang banyak dari freelance itu. Makanya, eee, tren-tren orang di luar itu, mereka tuh udah duluan, eee, mengadopsi sistem ekonomi gig ekonomi kayak itu, yang cepet cepet pindah, cepet cepet nyari klien-klien baru kayak itu. Nah dari situ juga mereka, yang awalnya jadi rintangan justru jadi profit kalau misalkan mereka benar-benar bisa bertahan kayak itu. Nah, dari sisi teknisnya kalau menurut aku itu bisa jadi ada teknologi baru yang harus kita pelajari, balik lagi ke adaptasi tadi kan sebagai freelance dan juga, memahami requirement dari pasar, dari target market kita, terus mencari target pasar juga 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 susah kayak itu. Apalagi benar kayak tadi, Andika bilang kalau misalkan kolamnya nih besar nih, pool airnya besar kayak gitu, kolamnya besar, tapi ikannya juga besar, dalam artian yang mancing juga besar kayak itu, yang mancing juga banyak kayak itu. Jadi kita sesama pemancing, mancing klien atau mancing ikan di kolam itu juga harus rebutan kan, dia dia tertarik yang mana kayak gitu. Nah disitulah, tantangannya sebenarnya yang harus disiapin dan harus, benar-benar dipertimbangkan sebagai freelancer kayak Oke oke. gitu. Jadi bener ya, Kak, ya. Jadi, tadi ibaratnya tuh kayak kita mancing nih, kayak Iya, rebut-rebutan buat dapetin ikan ya, kayak. Berarti benar. kalau misalkan kita emang udah dapet klien, udah dapet kepercayaan itu emang kepercayaan itu yang paling penting dan paling berharga gitu, kayak. Iya, salah satunya itu, kepercayaan itu termasuk profesionalisme ya, dalam artian kita ngasih projeknya itu ke klien harus tepat waktu dan sesuai dengan requirement kayak itu. Kalaupun emang misalkan nggak sesuai, bilang minta maaf kayak itu, kalau misalkan ini nggak sesuai dan ini kita juga siap untuk memperbaikinya kayak gitu. Itu bagian dari komunikasi juga menurut aku. Oke, berarti selain untuk bisa menjaga tadi kepercayaan, keterbukaan dan komunikasi juga jadi salah satu ininya kayak apa, part-nya gitu ya, poin-poin Ya, pentingnya nih kayak. Oke. betul. Tadi juga, yang bagus tadi yang disampaikan sama Kak Sultan itu dari rintangan bisa jadi keuntungan, Kak, ya. Itu luar biasa. Jadi teman-teman tadi kan udah tahu nih rintangan-rintangan nih tadi udah dijabarin sama Kak Sultan. Coba tuh dari situ
teman-teman bisa nih, oh ternyata solusinya kayak gini, tadi udah dikasih juga itu solusinya, bisa pakai tadi gig ekonomi gitu dengan berpindah-pindah klien dengan cepat gitu ya. Nah dari situ tuh teman-teman bisa coba ambil keuntungan gitu. Nah dari sini nih teman-teman bisa dapat insight, keren banget ya dari apa yang tadi disampaikan Kak Sultan ya. Nah kita mulai masuk lagi nih Kak ya. Kadang orang yang mau masuk ke dalam dunia web developer, terutama dalam kasus ini adalah freelance Kak. Mereka tuh ada juga yang nggak berlatar belakang IT, pun ada juga yang berlatar belakang IT, tapi mereka itu nggak cukup percaya diri gitu Kak, dengan kemampuan mereka untuk masuk. Nah kira-kira ketika kita mulai meningkatkan skill kita, kemampuan kita yang dibutuhkan tadi itu yang dijabarin Kak Sultan melalui bootcamp. Nah seberapa pengaruhnya kah, kontribusinya kah dari bootcamp tadi itu Kak, terhadap skill-skill kita, kemampuan kita? Oke, ini menarik ya pertanyaannya karena menurut aku ini relate banget sama tren sekarang gitu. Teman-teman tahu nggak misalkan mungkin yang background IT udah tahu nih kalau misalkan apa yang dipelajari di kuliah itu sama sekali beda sama yang di industri gitu. Dan aku udah ngalamin sendiri gitu. Di kuliah tuh kita banyak berkutat dengan algoritma tuh bisa sampai 5 semester gitu. Bahkan kita juga disuruh ngapain ya, disuruh ngoding pakai tulisan kayak itu, pakai tangan kayak itu. Itu juga pernah Pak bagi orang-orang yang background IT gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak relate sama industri ya. Dan itu sebenarnya juga hambatan menurut aku di pendidikan kita, tapi itu belum ada yang bisa ngerubah itu. Makanya menurut aku disitulah gap atau jarak antara industri sama pendidikan kita di Indonesia itu diisi sama namanya bootcamp menurut aku ya. Karena bootcamp sekarang itu kalau menurut aku banyak yang udah bisa mereka tuh udah berani ngasih testi buat alumni mereka, misalkan kayak ya adalah bootcamp di luar sana kayak itu yang mereka tuh ngasih testi bahwa sana alumni mereka kerja di perusahaan-perusahaan besar sebagai IT developer kayak itu atau web developer atau full stack dan sebagainya kayak itu. Nah itu juga sebenarnya bukti kalau misalkan bootcamp itu bisa ngisi gap antara pendidikan sama industri kayak itu yang nggak match, dan justru di situ kesempatan buat orang-orang yang background non IT terbuka luas kayak itu. Karena dengan ada bootcamp ini biasa kan 10 bulan sampai 2 tahun, nggak sampai 2 tahun, setahun biasanya, setahun setengah. Nah dari situ orang tuh juga udah bisa sebenarnya menjadi web developer kayak itu, tinggal mau apa enggak kayak itu, dan nyari bootcamp yang mana yang sesuai sama mereka kayak itu. Nah dari situ menurut aku bootcamp itu bisa ngejawab sih misalnya gap antara pendidikan sama industri itu seperti apa gitu. Dan juga bootcamp itu biasanya cepet ya belajarnya. Dia belajar by project kayak itu. Jadi dikasih project mini project, terus dikasih final project kayak itu. Dan dari situ kita tuh bisa belajar langsung kayak itu. Beda dengan kuliah. Kalau kuliah kebanyakan teori menurut aku. Dan kebanyakan hal-hal yang nggak penting yang diajarin. Misalkan kayak kita harus belajar statistik dalam banget kayak itu. Padahal kita setelah itu mau jadi front end kayak itu. Kan sebenarnya logika itu nggak terlalu pengaruh ya di front end ya, lebih ke visual. Walaupun ada logika tapi lebih ke visual kayak itu. Nah dari situ sih menurut aku bootcamp itu cocok buat orang-orang yang non background IT buat jadi web developer kayak itu. Oke, berarti kontribusinya cukup besar Kak ya. Tapi kalau misalkan cuma bermodal bootcamp Kak, kira-kira cukup nggak Kak? Ketimbang kita hanya bermodal tadi ilmu di kuliah aja gitu. Oh kalau tergantung sih kalau menurut aku model bootcamp itu cocok apa enggak. Kadang ada program bootcamp yang benar-benar mereka tuh ngasih silabus dari A sampai Z kayak itu. Benar-benar mereka ngajarin web development, full web development. Itu menurut aku cukup sih. Mungkin yang perlu dipelajari nanti misalkan cara komunikasi, cara manage project dan sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan sama orang yang hadir di bootcamp ini kayak itu. Nah, kalau untuk non IT menurut aku udah cukup banget kalau bootcamp, karena biasa di bootcamp tuh kita belajar dasarnya dan itu udah cukup sih menurut aku buat terjun ke industri langsung kayak gitu dari bootcamp. Nah, mantap ya. Berarti ya dari bootcamp ini juga udah cukup untuk bisa memberikan kepercayaan diri ya bagi orang-orang yang mungkin non IT untuk bisa terjun ya Kak ya ke dalam dunia freelance Kak ya. Harusnya bisa sih. Oke. Nah,
kebetulan nih, bukan kebetulan sih, memang di Intellego ini kan salah satu produknya, produk utama dari Intellego ini adalah bootcamp, teman-teman. Jadi kemarin itu kita telah selesai melaksanakan bootcamp Intellego batch yang pertama, baik web development maupun data science, gitu ya teman-teman. Dan kali ini kita juga akan membuka bootcamp Intellego batch yang kedua, teman-teman, baik web development maupun data science. Nah, tadi udah disampaikan sama Kak Sultan ya, kalau misalkan bootcamp itu bisa mengajarkan dari A sampai Z gitu kayak. Nah, di sini di Intellego pun juga sama, teman-teman. Jadi kita mengajarkan benar-benar dari nol sampai dengan nanti final project seperti itu. Jadi teman-teman mendapatkan silabus yang benar-benar tertata, tersusun rapi, sehingga nanti teman-teman bisa memahami dengan baik materi-materi yang disampaikan. Nah, selain itu juga ya, ini kayak saya jadi cerita nih, nggak apa-apa ya Kak ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi ini juga ada nih Kak, kalau tadi kayaknya kalau misalkan modal bootcamp hanya materi tanpa didampingi itu agak kurang juga Kak ya. Iya, betul. Nah, di sini pun juga betul. Di sini pun di Intellego bootcamp Intellego ini nanti teman-teman nggak cuma dikasih materi tapi juga nanti ada jadwal mentoring one on one. Jadi one by one, one versus one gitu ya. Jadi 1 lawan 1 sama mentornya teman-teman nanti ketika jalanin materi punya kesusahan, kesulitan, kurang memahami gitu ya, bisa langsung nanya ke mentornya gimana gitu supaya nanti langsung dikasih solusi seperti itu. Dan juga tadi Kak Sultan bilang kalau misalkan modal bootcamp juga harus disesuaikan juga dengan skill penunjang gitu ya. Nah, di sini di Intellego pun juga ada. Jadi teman-teman yang ada di Intellego nanti ikut bootcamp-nya, teman-teman nanti juga akan diajarkan bagaimana mengembangkan personal branding teman-teman. Nah, tadi itu disampaikan sama Kak Sultan ya. Jadi bagaimana kita bisa menawarkan diri kita gitu ya pada klien itu juga sangat penting, karena kayaknya kalau misalkan kita punya skill portofolio tapi nggak bisa menawarkan percuma kayak Cuma gitu ya. Nah, jadi harus bisa juga itu teman-teman personal brandingnya seperti itu ya. Jadi nih teman-teman apa namanya, kalau misalkan mau ikut bootcamp mesti terbuka lebar, dan nanti teman-teman setelah acara ini teman-teman nanti kan akan diberikan kuis feedback seperti itu. Nah, nanti teman-teman di sana bisa mendapatkan kesempatan diskon untuk bisa mengikuti program dari bootcamp Intellego seperti itu. Nah, Kak nih saya mau tanya lagi nih Kak. Salah satu pertanyaan yang pernah masuk ke dalam kuping saya nih Kak, karena kan saya juga belajar di web juga nih Kak ya. Pernah ada yang nanya kepada saya, itu kawan saya juga nanya, ngapain belajar web gitu. Kan sekarang udah banyak templates, udah banyak WordPress segala macam gitu. Ngapain belajar web yang begitu susah? Nah, kalau menurut Kak Sultan pernyataan seperti itu kayak gimana Kak? Kalau menurut aku mungkin yang teman kamu maksud itu template-nya itu biasa tuh untuk ini sih, untuk apa ya, untuk blog atau untuk company profile dan sebagainya gitu. Itu biasa template memang ada gitu. Dan sekarang juga sebenarnya industri apa ya, tren no code tanpa kode itu juga lagi booming sekarang, karena orang-orang tuh udah aware, udah benar-benar nyadar kayak itu kalau misalkan web itu penting banget. Tapi sebenarnya ada satu gap nih, ada satu slot kosong yang nggak diisi sama no code tadi, yaitu customisasi kayak itu. Dan customisasi itu yang sebenarnya harganya itu lumayan tinggi ya, lumayan web yang bisa di custom itu lumayan tinggi harganya kayak itu. Karena dari fitur yang bisa di custom atau fitur yang bisa disesuaikan sama problem dari usernya itu apa ya, itulah yang banyak diminta gitu, itulah yang banyak bisa ngejawab problem dari si user itu gitu. Nah, jadi kalau template benar memang sekarang tuh udah banyak banget template, apalagi ada istilah no code ya, no code development kayak itu, web development, tapi itu nggak sama sekali ngejawab banyak problem dari si user itu. Orang sah-sah aja pakai template kayak itu. Banyak juga template yang gratis, tapi kan biasa nggak profesional pertama, terus nggak bisa di custom kayak itu. Jadi peluang untuk web development itu masih terbuka lebar banget menurut aku, teman-teman. Jadi belajar web development itu nggak terlambat sekarang, karena ke depan tuh makin banyak perusahaan-perusahaan yang buka gitu, makin banyak orang-orang kreatif yang butuh website untuk ngejawab permasalahan di masyarakat kayak itu. Itu menurut aku pribadi. Oke, berarti apa namanya tadi, stigma yang tadi nggak begitu tepat ya Kak ya. Jadi meskipun banyak template, tapi kita juga masih banyak peluang-peluang yang besar juga Kak yang dan menjanjikan ya Kak ya. Oke, nah ini Bener banget. teman-teman,
kita udah hampir 1 jam nih ngobrol sama Kak Sultan ya. Tadi kan saya yang banyak nanya nih. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nanya secara langsung boleh nih. Langsung drop pertanyaan di kolom chat ataupun mungkin mau on cam, mau on mic pun juga boleh. Nanti kalau misalkan mau on mic silakan teman-teman di raise hand, nanti saya persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Sultan seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, maka kita tunggu pertanyaan teman-teman. Nah, sambil menunggu nih Kak Sultan nih ya. Tadi berdasarkan ngobrol-ngobrol kita tadi Kak ya, dan juga nggak itu bukan berdasarkan itu sih ya. Berdasarkan tadi Kak Sultan pengalaman segala macam kan. Seberapa menjanjikan Kak web development ini ke depannya Kak? Mungkin 5 tahun kah, 10 tahun kah seperti itu? Untuk web itu karena sifatnya itu universal ya. Web itu kan software tapi dia tuh nggak spesifik untuk HP tertentu, untuk laptop tertentu kayak gitu. Web itu untuk universal, bisa diakses di laptop, di tablet maupun di HP. Nah, dan juga web sekarang tuh teknologi udah canggih-canggih kayak itu. Dan terus berkembang tiap tahun ke tahun kayak itu. Nah, dari situ juga udah bisa kebayang sih bahwasanya orang tuh bakal butuh web untuk beberapa belas tahun ke depan kayak itu. Karena jarang sekarang orang yang bisnisnya konvensional. Orang tuh sekarang udah go digital kayak tuh, yang udah benar-benar bisnis mereka tuh sangat bergantung ke digital. Dan itu juga ngejawab bahwasannya peluang tuh masih terbuka luas banget, lebar banget. Jadi teman-teman masih di sini nih, misalkan ada teman-teman yang dari non IT ataupun dari IT yang pengen switch ke web development, itu masih terbuka banget lebar. Teman-teman bisa tinggal pilih aja path-nya atau jalurnya, mau belajar front end kah atau back end kah atau full stack kayak itu dari web development kayak itu. Itu. Jadi kan bisa belajar front end, back end, full stack. Nah, kalau dari Kak Sultan sendiri nih sekarang fokusnya kemana Kak? Ke front end kah, ke back end kah, atau kan ke full stack Kak? Aku lebih ke front end, masih tetap ke front end kalau untuk web. Tapi dulu pernahkah ke back end atau keduanya pernahkah? Kalau full stack itu waktu itu, jadi sekarang kan ada microservice ya, yang service back end sama service front end-nya dipisah. Jadi masing-masing di develop sendiri gitu. Nah, kalau dulu kan monolitik ya, yang satu sistem itu front end sama back end-nya gabung gitu. Nah, paling waktu itu aja sih untuk ngebangun perpustakaan online pakai sistem monolitik. Jadi full stack aku yang handle front end-nya juga, back end-nya juga aku handle pakai basic framework lah, kayak CI. Waktu itu masih CI 3, belum CI 4 kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari front end nih Kak, itu basicnya apa sih Kak yang mungkin bisa dipelajari nih bagi teman-teman? Kalau basicnya itu, kalau front end HTML, CSS, JavaScript 3 itu udah cukup sih menurut aku. Karena JavaScript juga banyak framework-nya sekarang ya. Dan kalau teman-teman mau belajar, sebenarnya udah banyak banget source atau sumber-sumber belajar di internet kayak itu. Tapi konsekuensinya kalau teman-teman belajar sendiri itu nggak ada mentor. Itu peran mentor tuh penting banget menurut aku. Jadi teman-teman tuh bisa apa ya, bisa kelabakan. Kalau pengalaman aku sendiri bisa kelabakan kalau misalkan belajar nggak punya mentor. Itu bisa bakal stres banget gitu. Nah, biasanya tuh harus ada komunitas atau harus ada apa ya, lembaga-lembaga kayak itu yang benar-benar teman-teman datengin buat nyari mentor, atau bootcamp juga bisa sih menurut aku ya. Menurut aku di bootcamp tuh banyak juga mentor-mentor yang bisa jadi tempat konsul lah, misalkan aku butuh ini, aku error di sini kayak itu. Nah, itu bootcamp juga bisa jadi tempat itu, karena ada mentor ya. Mentor tuh penting banget teman-teman. Jadi silakan setelah ini cari deh peranan mentor itu apa dalam proses belajar teman-teman. Di situ teman-teman bakal dapat banyak insight baru kayak itu terkait dengan mentor di dalam belajar kayak gitu. Jadi kalau belajar sekarang kan yang banyak banget kayak course lagi dari course luar kan ya, itu lengkap banget materinya dari nol sampai benar-benar kita dikasih project, nah dapat sertifikat juga. Tapi kadang-kadang kita cuma asal ngerjain gitu, kadang-kadang pun udah ngerjain pun hilang gitu karena mungkin nggak paham juga, cuma asal ikut doang kayak sering banget itu. Gitu ya. Sama saya juga sering ngerasain kayak gitu, kayak ngerjain kayaknya bisa ini ya, tapi kadang-kadang
pas mau ngerjain project, oh ini apa gitu ya. Agak bingung juga, karena nggak ada mentornya gitu kayak. Nah kalau kalau misalkan freelance sendiri nih Kak, kira-kira kelebihannya apa nih, Kak, kalau misalkan kita terjun ke dunia freelance, Kak? Kelebihan misalkan freelance itu eh, teman-teman enaknya kalau sisi enaknya teman-teman bisa belajar banyak dari freelance kayak itu, dari prosesnya, dari cara negonya, dari cara apa ya, cara konsultasi sama klien, cara berbicara sama klien itu. Dan aku anjurkan teman-teman untuk ini sih, untuk belajar bahasa Inggris juga untuk basicnya kayak itu, karena itu pasar di luar tuh luas banget teman-teman, dan pasar luar tuh sangat menjanjikan menurut aku buat dunia freelance. Di dalam negeri juga banyak, cuman kadang di dalam negeri itu apa ya, kita tuh nggak terlalu dispesialkan gitu. Mungkin trennya belum terlalu booming ya. Trennya belum terlalu booming kalau di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu teman-teman pasti bakal dapat klien sih menurut aku. Oke. Jadi tadi skill tuh nggak cuma ini kayak nggak cuma codingan, tapi kayaknya bahasa Inggris untuk bisa komunikasi penting juga kayak. Penting untuk meeting kayak gitu ya. Kan kerepot juga gitu kayak misalkan apa namanya, kita udah jago nih ngodingnya tapi mau presentasi bingung gitu kan, nggak mungkin juga pakai bahasa isyarat gitu kayak. Benar banget. Ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Kak Nanda. Ada pertanyaan, CV untuk web development yang bagus dan diterima oleh HR atau klien yang bagaimana Kak? Mungkin silakan Kak. Oh, oke. Kalau CV itu biasa untuk lamar ya, untuk lamar pekerjaan. Dan menurut aku ini aku juga dapat materinya pas di bootcamp kemarin di akademi Apple Developer Academy. Aku juga dapat materinya bahwasannya mereka tuh bilang kalau misalkan CV yang bagus web development itu, mereka yang nggak cuman ngasih teori misalkan, oh aku udah buat ini, tapi benar-benar nunjukin portfolionya kayak gitu. Karena kita kerja tuh berdasarkan berdasarkan bukti project-project yang udah kita kerjain. Nah, di CV itu lebih baiknya dicantumkan juga misalkan link untuk portofolio. Misalkan bisa itu web atau bisa itu GitHub. Kalau kita sebagai coder itu bisa pakai GitHub kayak itu. Kita tunjukin aja misalkan dari aktivitas kita di GitHub itu benar-benar udah aktif kayak itu, kontribusi. Habis itu kalau misalkan PDF juga bisa sebenarnya. Nah, tergantung mudahnya kita nampilin portfolio itu, project itu gimana kayak gitu ke klien. Dan kalau ada project yang di CV itu pasti udah mereka tuh bakal mempertimbangkan sih ketimbang orang yang bisa nulis, oh aku udah pernah buat ini, oh aku udah pernah buat ini, aku udah pernah buat ini kayak gitu. Lebih menarik aja kalau ada portfolio itu. Berarti di note saya Kak ya. Jadi kalau di CV itu nggak cuma mampu menguasai HTML, CSS, JavaScript segala macam kayak. Karena kalau kalau cuman menguasai doang kayaknya semua orang bisa kayak menguasai kayak. Bisa, karena kan HTML, CSS dan sebagainya itu kan bisa kita belajar sendiri ya, dan itu programming kan bukan sesuatu yang kita hafal tapi kita pahami kan. Jadi nggak usah dikuasai banget sih, yang penting tunjukin aja, oh aku pernah buat ini gitu. Berarti lagi-lagi portofolio yang jadi ininya kayak. Berarti emang selain kita apa namanya skill tadi, portofolio kita juga bisa aktif di GitHub kayak. Orang-orang bilang tuh GitHub itu kayak sosial medianya programmer kayak. Ajang buat tempat untuk pamerin portofolio kayak. Betul banget, di situ tempatnya khusus. Gitu ya. Jadi ya teman-teman tadi ya teman-teman belajar dulu gitu teman-teman, terus coba buat project. Nah dari sana insyaallah bisa lebih menjanjikan gitu untuk bisa masuk ke dunia freelance web development seperti itu. Terima kasih kan Anda pertanyaannya nih. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mau ngulik lagi ilmunya dari Kak Sultan, silakan. Karena sayang banget nih kalau misalkan ilmunya Kak Sultan disia-siain nih kayak. Bisa banyak banget yang ditanyakan ke Kak Sultan Kak. Nah kalau Kak Sultan pernah ini juga Kak, apa namanya, selain dari luar negeri pernah dapat klien juga Kak dari dalam negeri Kak? Pernah, beberapa kali pernah. Ya awal-awal gitu. Kalau itu ada perbedaan nggak Kak? Misalkan dari apa gitu permintaannya antara klien di luar negeri gitu sama klien yang di luar negeri? Ini sambil nunggu pertanyaan teman-teman juga nih. Ya, boleh. Kalau perbedaannya, salah satu perbedaannya itu menurut aku apa ya?
sikap mereka sih, yang maksudnya respon dari mereka kayak itu, mungkin respon dari klien. Ini bukan untuk menjelek-jelekan ya, tapi itu ini berdasarkan pengalaman yang aku dapetin kayak itu selama di dalam negeri. Ada beberapa klien yang emang mereka tuh apresiasi kita kayak gitu, kerja kita diapresiasi. Misalkan ada apa ya, kita kerjain udah segini, tapi belum selesai nih di tenggat waktu, kita minta waktu lebih. Nah, beberapa kali tuh bisa bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa dikerjain aja, ini juga belum terlalu ini," misalkan. Tapi benar-benar ada benar-benar klien yang stick sama harus benar-benar ketat sama deadline kan. Nah, sebenarnya dua-dua klien itu nggak salah karena itu memang kebutuhan mereka kan. Cuman, yang membedakan adalah kadang orang-orang di dalam negeri yang emang mereka tuh, perusahaan-perusahaan yang butuh, apa ya, tenaga freelance itu kadang, kita tuh agak nggak enak bacanya kayak itu, agak nggak enak nerima feedback dari teman-teman di dalam negeri Iya, kayak iya. itu. Beda kalau misalkan feedback kita keluar dari, yang kita dapat dari luar negeri. Biasanya mereka emang benar-benar apresiasi waktu kita gitu, benar-benar apresiasi effort kita, usaha kita yang kita, apa ya, kita kasih ke project mereka kayak itu. Biasa, toleransinya lebih lebih tinggi, tapi emang ya itu karena kita masih belajar, ya it's okay sih buat bikin kesalahan di awal-awal, atau bikin kesalahan misalkan kita nggak bisa memenuhi, ekspektasi klien, ya kita komunikasikan kayak itu, "Oh ini nggak bisa," kayak gitu. Oke, Itu oke. sih, Berarti maaf ya, Mbak. kalau kata orang tuh, orang dalam negeri tuh omongannya lebih pedes ya, Kak, ya? Iya bener, omongnya lebih pedes karena mungkin kita nggak pernah ketemu dan karena kita tuh netizennya barbar ya kayak gitu. Jadi agak Iya, agak iya. agak gimana gitu. Oke, oke. Berarti harus kalau bukan cuma tahan fisik ya buat ngoding segala macam, juga tahan mental ya, Kak, ya, kalau ngadepin yang kayak Mental gitu. juga harus terima sih. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Albert nih, Kak. Pertanyaan pertanyaan simpel, Kak. Dulu waktu awal-awal belajarnya gimana, Kak? Gitu. Oke, waktu awal-awal itu aku lebih lebih ini sih, aku di awal-awal tuh emang, belajar karena emang ada background IT ya, belajarnya, langsung langsung praktek gitu sih, karena udah ada basic juga di IT kayak itu. Jadi belajar belajar praktek itu dalam artian, eee, cari project dari klien-klien di, platform-platform freelance kan. Tapi teman-teman kalau misalkan kalau masih baru mulai, itu teman-teman bisa bisa bikin project-project simpel dulu sih untuk belajar web development. Misalkan, teman-teman bisa bikin kalkulator simpel gitu. Atau kalau misalkan web development itu yang paling sering project-project simpel itu, apa ya, to do list. To do list itu paling paling simpel sih untuk belajar web development. Jadi teman-teman bikin bikin sistem yang bisa, nge-list, kerjaan-kerjaan hari ini apa aja, terus dicoret kayak itu. Itu banyak banget ya, banyak banget tutorial di YouTube dan teman-teman bebas eksplorasi di situ. Nggak perlu yang harus e-commerce atau, apa, company profile dan sebagainya. Cukup dengan hal-hal simpel aja sih, yang asalkan teman-teman tuh bisa belajar apa ya, bisa belajar bikin data, terus, baca datanya, update datanya, delete, hapus datanya, udah 4 itu doang kayak itu. Itu sebenarnya itu inti dari web development kan itu, eee, keempat hal tadi gitu. Dan teman-teman bisa baca atau bisa belajar langsung dari YouTube kayak tuh, hand to hand. Misalkan YouTube ngerjain ini, kita post videonya, terus, kita praktekin gitu. Nah itu juga cara aku belajar dulu kayak gitu, pelan-pelan dari YouTube kayak itu, ngetik apa yang diikuti sama YouTube, kita ikuti juga kayak gitu. Itu cara aku belajar sih. Jadi nggak cuman teori doang, tapi benar-benar ngerjain gitu. Ya. Emang terkadang tuh orang tuh ada yang ini kayak apa namanya? eh Kalau teori doang tuh kadang-kadang gampang bosen, jadi lebih enak sambil teori terus nyoba ngotak-atik gitu kayak. Ya betul, betul banget. Nah kemarin saya juga pernah ngobrol sama orang juga yang pernah bareng saya ikut webinar segala macam. Dia bilang katanya lebih mudah bagi dia itu belajar web itu ketika dia menginspek. Jadi dia tuh ngebongkar Hmm, web 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 yang udah ada, lalu dia pelajarin ini fungsinya untuk apa seperti itu Kak. Apakah benar Kak kayak gitu Kak? iya ya benar-benar. Itu juga salah satu bisa aku rekomendasiin sih, teman-teman belajar cari cari apa ya, project kecil di GitHub. Itu misalkan kayak perpustakaan online lah, itu banyak banget di GitHub itu. Nah, dari situ teman-teman tuh download project-nya itu biasa gratis di GitHub. Nah, download project-nya terus, teman-teman lihat sendiri mereka ini nulis apa sih sebenarnya gitu. Misalkan teman-teman nggak ngerti istilah ini, oh cari aja tinggal di YouTube di Google kayak itu. Ini, fungsinya ngapain kayak itu. Bisa mulai dari nyambungin ke database misalkan. Nah, teman-teman tuh bisa nyari, eee,
ini ya salah satu juga hal yang sering disalah kaprahin teman-teman yang baru mulai web development itu, mereka tuh nganggep bahwasanya web development tuh harus dihafal kayak itu, harus tahu kayak itu. Nah sebenarnya tuh salah besar nih, web development tuh nggak perlu dihafal, sintak-sintaknya tuh nggak bakal hafal. Aku juga nggak bakal hafal apa ya, istilah-istilah atau cara ngoding alurnya itu nggak perlu dihafal, cuman dipahamin aja kayak itu. Misalkan sintak ini tuh ngapain, sintak itu apa ya? Saya itu yang kita tulis di coding di kode itu, istilah-istilah di kode itu. Ya, misalkan kita ngetik ini keluarnya apa kayak itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari, nggak perlu dihafal sama sekali kayak itu. Jadi menurut aku itu hal yang paling mudah, hal yang paling menguntungkan bagi untuk awal-awal belajar web development itu ya itu sebenarnya dia tuh nggak ada beban untuk ngafal, tapi pahami aja alurnya kemana kayak itu. Itu menurut aku sih. Oke, oke. Emang betul tuh, Kak. Kadang itu kita tuh kalau mau belajar tuh kadang-kadang terpaut dengan materi maunya menghafal. Ketika mungkin di HTML tuh kita masih ya gampang lah gitu ya kalau masih menghafal ya. Ya, Tapi mungkin benar. kadang-kadang yang saya rasakan tuh ya awal-awal belajar tuh ketika masuk CSS tuh udah banyak Iya, banget yang harus apa namanya yang bisa kita lakukan gitu sintaks-sintaksnya ketika kita mau menghafal udah stres sendiri akhirnya nggak mau lanjut lagi gitu kayak. jangan dihafal sekarang. Betul, betul harus dipahami Kak ya. Nah nih pertanyaan lagi nih Kak, menarik nih dari Kak Albert nih. Kakak kan udah pengalaman di web nih Kak. Untuk range gajinya berapa ya Kak? Nah ini langsung nanya range nih Kak. Apa nih gaji apa nih pas freelance ya? Betul ya. Pas freelance itu aku sebenarnya nggak gaji sih. Gaji itu kan bulanan, dibayar per bulanan ya. Cuman aku lebih ke apa ya, kontrak kayak itu, berdasarkan kontrak. Dan harga kontraknya itu macam-macam, kalau jadi bisa sesuai dengan apa ya, dengan fitur, dengan tingkat kesulitan kayak itu, dengan kualitas yang bisa kita janjiin ke klien kayak itu. Nah, kalau untuk range-nya sendiri, berapa ya? Sekarang itu harga project simple itu udah lumayan tinggi sih harganya. Bisa start-nya itu bisa di angka 2 jutaan ke atas gitu untuk web simple. Karena apa ya? Karena web simple itu pertama mereka bisa web simple yang aku bilang tuh dashboard kayak itu, kayak sistem pencatatan kayak itu. Itu sekarang kan orang-orang tuh bikin nyari sistem yang custom kayak. Nah, dari situ bisa dari range titik 2 jutaan itu udah dapet sih sebenarnya menurut aku ya. Dan titik atas itu bisa sampai tergantung klien kayak itu. Kalau misalnya kliennya besar, aku tuh pernah dapat project prototype kayak itu dari Pertamina. Itu mereka tuh cuma bikin prototype doang kayak itu. Tapi range-nya tuh bisa di belasan kayak itu. Waktu itu secara tim web development. Tapi simpelnya karena webnya itu simple, webnya itu cuma bikin sistem pencatatan surat masuk dan surat keluar waktu itu kalau nggak salah, untuk HSSA kalau teman-teman di sini tahu, untuk safety mereka kayak itu. Nah itu tergantung baik lagi ke kliennya kayak itu, dan tergantung gimana kita bisa nego harga gajinya gitu. Kalau luar biasa ya bisa sampai belasan juta ya Kak ya. Itu kalau misalkan Iya, perusahaan-perusahaan yang benar-benar udah apa namanya udah besar ya Kak ya. Apalagi kalau dari perusahaan-perusahaan dalam negeri gitu Kak ya. Perusahaan-perusahaan negeri gitu Kak ya. Biasanya gede iya, juga Kak ya. bisa jadi. Nah ini ada lagi nih Kak. Ini udah mulai ramai nih Kak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Kak ya. Ada pertanyaan dari Kak Ahmad Sarun Nufus. Ini bertanya tentang pengalaman kakak di luar negeri, bukan di luar negeri, klien dari luar negeri gitu ya. Pengalaman dapat klien pertama dari luar negeri bagaimana Kak? Apa yang membuat klien dari luar negeri itu ingin meng-hire kita gitu? Oh, oke. Aku langsung jawab ya. Pertama, dari service yang kita tawarkan itu sesuai sama permintaan mereka. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi mereka punya problem apa, kita bisa kasih solusi apa. Sebenarnya itu inti dari kita dapat offer dari klien kan, dapat tawaran dari klien. Nah, pengalaman pertama itu aku waktu itu bikin apa ya, bikin slicing kalau nggak salah. Slicing itu convert dari tampilan desain. Jadi si klien itu udah punya desain, aku bikin versi webnya kayak itu, langsung di codingnya kayak itu. Nah, teman-teman juga bisa langsung ke Fiverr kalau teman-teman nggak tahu. Fiverr atau Upwork itu
platform yang udah banyak orang tahu juga itu untuk ngejual jasa kita ke mereka gitu. Jadi sistem Fiverr itu kita tuh taruh jasa kita ke tempat mereka, ke Fiverr itu. Nah, di Fiverr itu nanti si klien tuh nemuin, cari eh, service-service atau lain-lain yang ditawarkan di Fiverr itu. Misalkan dia cocok sama layanan kita yang kita kasih, misalkan aku bisa bikin web dashboard dengan PHP dan HTML, CSS, JavaScript dalam waktu 2 hari misalkan. Nah, kalau misalkan klien itu tertarik sama kita dengan offer kayak itu, ya kita bakal dapat gitu. Gitu. Oke. Tadi yang mau saya spotlight itu kita bisa di-hire oleh klien luar negeri ketika kita bisa menjawab persoalan mereka ya Kak ya. Kita bisa ngasih solusi Kak ya. Simpelnya itu. Ya simpelnya itu ya. Jadi biasanya tuh kalau orang mau meng-hire jasa punya masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Lalu ketika kita bisa menawarkan mungkin solusi yang efektif bukan cuma yang apa namanya yang bagus tapi bisa cepat, itu pun juga bisa menarik kayak kita kerjainnya cepat juga menarik gitu kayak. Bisa menarik banget sih, Bang. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Oke, ini ada Kak dari Kak Hidayat ya. Untuk portofolio yang menarik klien itu bikin apa ya Kak kalau front end atau yang biasanya dibuat sebagai portofolio? Nah, ini kebetulan Kak Sultan ini juga ini lagi di front end nih Kak ya fokusnya Kak. Bisa nih Kak dikasih tips Kak. Oke, kalau portfolio kalau untuk front end itu biasanya company profile ya. Kayak company profile itu web satu halaman kayak itu yang isinya itu tentang company tersebut, tentang perusahaan tersebut gitu. Misalkan contohnya Pertamina deh, Pertamina punya company pertamina.co.id kalau nggak salah. Coba cari aja di Google. Nah, ya, halaman yang pertama kali kalian dapat itulah company profile. Biasanya itu sih. Nah, tantangannya adalah kalau menurut aku front end developer ngebikin tampilan landing page itu satu halaman itu tuh bisa bagus diakses di laptop, di tablet, di HP kayak itu, dengan ukuran apapun. Itu namanya ada istilah responsif ya, web responsive. Itu salah satu tantangan dari web front end developer. Dan juga front end developer itu juga harus apa ya, harus tahu sebenarnya cara nyocokin warnanya, apalagi kalau misalkan belum ada desainnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sih. Jadi tadi pertanyaannya lebih portfolio ya. Portfolio itu bisa bikin atau teman-teman kalau misalkan nggak tahu mau mulai dari mana, teman-teman bisa ambil satu web company profile yang benar-benar simple, yang isinya tuh cuma 4 section kayak itu. Misalkan gambar atas, terus visi misi, terus bawahnya tuh testimoni, bawahnya lagi itu about atau tentang dari company tersebut. Nah, teman-teman tiru aja gitu. Jadi apa ya? Jadi portfolio kayak itu. Itu juga sebenarnya bisa menarik perhatian klien kayak itu. Karena dari sini kita bisa tahu, oh, ini bisa loh dari si klien si freelancer ini bisa loh. Oh, ya udah kita hire mereka aja tuh. Nah, itu juga potensi di hire-nya itu lebih tinggi kalau misalkan mereka punya portfolio yang benar-benar mereka bikin, bisa mereka tunjukin kayak gitu. Oke. Jadi itu ya, tadi buat itu semacam landing page kah Kak atau beda lagi Kak tadi? Ya, semacam landing page itu banyak banget. Teman-teman bisa ambil landing page sembarangan kayak itu di Google, banyak kali. Tiru aja ya udah. Atau teman-teman bisa bikin portfolio sendiri tentang diri sendiri di Google kayak di web gitu. Bikin aja dari front end-nya gimana gitu. Iya. Nah, saya itu kadang-kadang suka ini juga Kak, di Web3 School itu ada juga templates kan ya, templates yang landing page itu. Nah, itu bisa teman-teman juga tuh belajar dari situ tuh untuk bisa bikin portofolio. Dari yang sana itu kan dikasih juga source code-nya, kode-kodenya. Nanti bisa teman-teman kembangin tuh dari situ buat jadi portofolio teman-teman gitu. Bisa banget. Nah, teman-teman nih sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, di sini saya kirim feedback teman-teman ya yang bisa teman-teman isi. Karena dengan mengisi feedback ini teman-teman nanti bisa dapat kesempatan mendapatkan diskon bootcamp Interlego ID batch kedua hingga 25% teman-teman. Jadi kapan lagi ya kan bisa dapat diskon sebesar 25% dengan mengikuti talk show ini. Jadi teman-teman silakan isi sambil menunggu teman-teman ngisi, kita sambil menjawab pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Dari Kak Firly S. Manalu gitu Kak. Izin tanya Kak,
ada rekomendasi sumber buat belajar dasar-dasar web developer Kak, misalnya CSS Kak, HTML dan lain-lain. Mungkin channel YouTube atau blog mungkin Kak. Oh, ini lengkap banget nih Kak. Silakan Kak. Oke, ini penting banget menurut aku karena source belajar tuh di internet, cuman teman-teman kan, aku juga sendiri kadang susah milihnya yang sesuai itu. Tapi ada beberapa channel menurut aku yang benar-benar mereka itu apa ya, benar-benar nyajiin konten berkualitas. Yang pertama menurut aku web programming Unpas, kalau teman-teman bisa tahu apa atau pernah dengar gitu. Di YouTube ada web programming Unpas. Itu dia ngejelasin khusus web. Jadi dia kebanyakan waktu itu ngebahas tentang basic-basic CSS, JavaScript dan HTML kayak. Mau bantu ketik ya? Oke, boleh Kak, silakan Kak. Web programming Unpas ya. Ya, itu satu. Terus yang kedua ada build with Angga. Itu salah satu yang aku follow juga di Instagram karena konten-konten dia tuh benar-benar berkualitas kayak gitu. Meskipun ada yang berbayar, tapi yang gratisnya juga bagus kayak gitu. Semoga kalian bisa dapat sesuatu lah dari channel itu. Sisanya tuh aku lupa kalau misalkan ini gaming ya. Nanti lagi programmer zaman itu aku pernah nonton satu videonya, tapi aku nggak habis kayak itu karena dia jelasin panjang banget kayak itu. Dan itu nggak sesuai sama aku sih menurut aku pribadi. Jadi teman-teman bisa milih itu sih, bisa milih sesuai preferensi teman-teman di sini, sesuai kayak mana itu. Luar biasa Kak ya. Banyak banget sebenarnya memang referensi-referensi belajar. Kalau webnya tadi Kak Firly tadi ya. Kak Firly bisa ke Webfree School ya Kak ya. Waitress School bisa juga. Nah tadi ini ada Kak Hazin ya, WPU tuh Kak. Mantap Kak. Oh, bisa dicoba tuh Kak. Kayaknya ini mahasiswanya Pak Dika nih kayaknya. Oke, ini jangan lupa teman-teman ya diisi feedback-nya terlebih dahulu sambil sambil menunggu jawaban-jawaban juga. Jadi feedback ini penting juga untuk bisa kehadiran teman-teman seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Albert. Ini Kak Albert ini semangat banget ya untuk ngulik nih pengalaman dari Kak ini ya, dari Kak Sultan ya. Oh ya Kak, channel YouTube tentang Fiverr, misalnya tutorial, itu ada nggak Kak? Cara dapatnya gimana Kak? Silakan Kak. Aku nggak ada sih kalau menurut aku yang di YouTube, aku belum pernah nonton di YouTube. Teman-teman bisa kalau aku pribadi, aku tuh gabung di grup Facebooknya, di grup ada tuh namanya Fiverr Indonesia kalau nggak salah. Fiverr atau Upwork gitu. Itu di YouTube, di Facebook juga banyak ininya grup-grupnya gitu. Di situ juga banyak banget orang-orang yang yang belajar, yang sharing kayak tuh pengalaman mereka, gimana caranya mereka tuh kalau istilahnya pecah telur untuk pertama kali gitu di Fiverr atau di Upwork gitu. Nah teman-teman bisa banget coba di situ, di ini aja sih, maksudnya dipelajari aja satu persatu gitu. Kalau konten YouTube aku mohon maaf banget, aku nggak pernah nonton di YouTube gitu. Jadi belajar langsung dari Facebook. Oke, jadi sebenarnya bahan belajar itu nggak cuma konten-konten itu kayak jadi forum-forum diskusi kayak grup Facebook, Telegram, terus open chat di Line pun juga kadang-kadang suka ramai itu untuk bahas-bahas kayak gitu kayak. Iya, kalau menurut aku soalnya kalau kayak Fiverr atau Upwork kayak itu tuh lebih gampangnya kalau misalkan kita benar-benar langsung terjun, langsung lihat langsung ketemu masalahnya sih ketimbang kita nonton gimana cara dia dapat. Kan gimana cara dia dapat sama gimana cara kita dapat kan beda kan. Makanya kalau di YouTube tuh kadang nggak relate kayak tuh. Aku lebih milih ya udah gabung grupnya langsung, aku nanya-nanya di grup gitu langsung sambil praktek kayak tuh ketimbang aku nontonin cara orang dapat profit segini berapa kayak tuh. Mending gitu. Jadi belajar langsung dari pengalaman ya kayak dari pengalaman teman-teman dari grup diskusi gitu kayak. Iya, aku lebih penting langsung belajar dari pengalaman orang gitu. Betul itu salah satu cara belajar yang cepat juga teman-teman ya. Yuk teman-teman jangan lupa di sini feedbacknya nih kita udah
kurang lebih berapa jam Kak? 3 jam kali Kak ya? Oh nggak nyampe ya? Oh, 1,5 jam ya Kak ya, kita kurang lebih, ini apa namanya, ngobrol-ngobrol. Luar biasa tadi pengalaman-pengalaman dari Kak Sultan. Teman-teman semoga bisa mendapatkan ilmu, bisa mengambil pengalaman-pengalaman tersebut yang bisa dimanfaatin teman-teman nanti untuk, berkarir, berkembang di freelance begitu ya Kak ya? heeh, semoga bisa lah. Ini kita kasih kesempatan dulu kali Kak ya, barangkali ada yang masih mau bertanya nih Kak, gimana Kak? Masih boleh Kak? Boleh banget. Oke, ini masih kita kasih kesempatan teman-teman untuk, bertanya nih sambil menunggu juga, apa namanya, dari feedback teman-teman isi gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang masih penasaran dengan, Kak Sultan ilmu-ilmunya nih, karena kan kita susah juga kayak untuk belajar dengan orang yang tepat, dengan pengalaman yang luar biasa gitu kayaknya. Nah, di sini nih salah satunya teman-teman bisa belajar dari Kak Sultan nih, gitu. Mangga kita kasih kesempatan sampai, 21.00 kali Kak ya, supaya nggak Boleh boleh. kemalaman. Oke, nih Iya. saya sambil nunggu nih sambil nunggu pertanyaan teman-teman nih biar nggak sepi, saya mau nanya nih. Kak Sultan, jujur Kak ya, saya juga punya, problem dengan bahasa Inggris nih ya. Nah gimana, Kak Sultan itu bisa, apa namanya, belajar bahasa Inggris, katanya cuma dasar-dasar aja, tapi bisa komunikasi dengan, apa namanya, dengan klien-klien dari luar negeri gitu, Kak? Aku waktu itu, eee, cara aku belajarnya adalah aku tuh lebih banyak mendengarkan sih. Kalau kalau salah satu cara terbukti bagi aku ya, cara aku belajar cepat itu adalah mendengarkan, sering-sering ngedengerin podcast, dengan bahasa Inggris kayak itu. Emang sebenarnya nggak bikin kita nyaman sih dengerin podcast, ngapain sih orang kadang kita nggak ngerti kan ya. Tapi, itu salah satu jalan yang aku, apa ya, jalan yang aku pilih buat belajar bahasa Inggris gitu. Sama, eee, dari apa ya, dari tutorial-tutorial atau dari web-web atau dari konten-konten yang kita akses itu, aku lebih banyakin ke bahasa Inggrisnya kayak itu ketimbang ke bahasa Indonesianya. Karena selain kita belajar, kita juga, banyak banyak, apa ya, eee, sumber-sumber belajar itu yang mereka tuh nggak ada translate bahasa Indonesianya kayak itu. Padahal itu sangat sangat apa ya, sangat penting banget, source-source dari mereka kayak itu. Nah, teman-teman bisa bisa ini sendiri sih ya, maksudnya bisa explore sendiri kayak itu, dengan cara belajar mana yang paling sesuai. Bisa misalkan sambil baca, belajar bahasa Inggris sambil baca gitu. Atau kalau misalkan butuh mentor, apa ya, lebih, datengin les bimbel kayak itu untuk les berapa berapa bulan kayak itu untuk khusus belajar bahasa Inggris. Setidaknya bisa conversation gitu, bisa percakapan. Atau kalau perlu, kalau niat banget, aku, beberapa kali lihat teman aku yang pulang dari Kampung Pare ya. Aku nggak tahu sih, Kampung Pare itu sistem belajarnya gimana gitu. Tapi beberapa teman aku yang di sana itu pas balik itu mereka emang improvement-nya itu besar banget gitu. Aku nggak nge-endorse atau gimana ya, tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, lihat teman-teman yang pulang dari sana bagus gitu. Nah, teman-teman bisa coba sendiri gitu. Saran aku kalau emang udah ketemu caranya, ya udah ditekunin aja gitu caranya. Karena kan masing-masing beda ya. Bisa jadi mendengarkan, listening bagi aku tuh, bekerja, tapi bagi teman-teman di sini nggak bekerja kayak itu. Jadi, dicoba aja satu-satu cara belajar bahasa Inggris yang cocok gimana gitu. Wah, luar biasa ya tadi ya, dari Kak Sultan itu dengan mendengarkan itu ya belajarnya Kak ya. Tapi memang, cara orang belajar kan memang berbeda-beda Kak ya. Jadi tergantung kitanya nih tipenya yang, visual kah gitu ya, atau ada juga yang orang sambil bergerak-gerak gitu Kak ya buat belajar. Iya, bener bener, harus harus sih. Jadi itu ya, jadi kalau teman-teman tadi mau melebarkan freelance-nya ke luar negeri nih seperti Kak, Sultan juga harus dia-up bahasa Inggrisnya teman-teman gitu. Ya karena kalau misalkan luar negeri tanpa bahasa Inggris kayaknya bukan agak ya, emang berat ya, Kak, ya. Susah sih nggak bisa komunikasi ya. Yang penting bisa, nggak perlu pro-pro banget lah, orang Inggris juga tahu kita kan negara negara apa, bahasa Inggris kita kan bukan bahasa Inggris, bahasa ibu ya istilahnya. Mhm, Bukan mhm. bahasa Inggris yang harus, pinter banget. Orang bule tuh ngerti kok kita 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 tuh nggak ini. Jadi jangan pernah malu kalau misalkan ngomong bahasa Inggris. Karena ya bahasa Inggris di negara kita tuh bahasa asing gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan bahasa kita tuh jelek gitu. Wajar-wajar aja sih. Yang penting kita paham ya apa yang mereka maksud, Kak, ya. Makanya tadi listening itu penting, Kak, ya. Ya, yang penting paham Heeh, dan ada percakapan yang terjadi kayak gitu. Itu intinya oh, sih. oke sip. Nah, karena kita udah pukul 21 lebih lewat 1 menit nih, Kak, ya, lewat 1 menit.
Jadi mungkin kita cukupkan nih Kak ya, bincang-bincang kita nih udah kurang lebih 1,5 jam mungkin ya. Jadi kalau kita hitung, terima kasih banyak Kak Sultan atas ilmu yang telah diberikan, luar biasa pengalamannya, insight-nya, dan kita harap teman-teman semua di sini dengan apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Kak Sultan ini bisa bermanfaat ya Kak ya, oleh teman-teman ya Kak ya. Nah, mungkin nih Kak, sebelum kita tutup nih Kak ya, malam hari ini talk show-nya mungkin ada sepatah dua patah kata gitu ya, closing statement dari Kak Sultan nih buat teman-teman semua yang mau masuk ke dalam dunia freelance untuk menambah income nih Kak, silakan. Oke, pertama-tama, kalau untuk, memulai freelance, jangan kelamaan banyak teori kayak itu. Karena orang-orang sekarang kebanyakan teori, takut memulai tapi nggak pernah mulai-mulai jadinya. Yang penting mulai aja dulu, nggak perlu pro kok, orang orang juga butuh bertahun-tahun buat jadi, freelancer profesional gitu. Yang penting mulai aja dulu, eee, bisa ditulis aja dulu, misalkan, hari ini mau belajar apa, besok belajar apa, minggu depan targetnya apa, kayak gitu. Nah, dari situ kalau emang, udah sebulan, 2 bulan dilihat, di-review lagi, bener nggak, udah bener belum belajar targetnya, kayak itu. Kalau emang udah bener, ya udah lanjutin kayak itu, cari klien dengan, belajar langsung kayak itu. Kalau emang belum, kalau dan dirasa butuh, cari mentor, dan biasa mentor itu ada di bootcamp biasanya ya, ada di bootcamp, dan di bootcamp itu orang tuh biasanya lebih terstruktur kayak itu. Ini buat karena ada tipikal-tipikal orang yang mereka tuh nggak bisa belajar, sendiri kayak itu, harus dipandu kayak itu. Dan menurut aku bootcamp atau lembaga-lembaga kayak itu bisa bisa ngebantu banget sih, menurut aku ya. Sama kalau udah diniatin, jangan niatin duitnya dulu, karena kalau misalkan nggak dapet tuh bakal kecewa deh, tapi nikmati dulu prosesnya kayak itu. Dan saran aku untuk di awal jangan jadiin freelancer ini, kalau bisa jangan dijadiin main income dulu, tapi dijadiin side income buat buat nanti kalau udah stable, stabil, baru dijadiin main income. Karena freelancing ini, eee, resikonya tinggi banget kayak itu. Tapi bukan nggak mungkin teman-teman kalau misalkan tahan dengan prosesnya dan nikmati, enjoy aja prosesnya, teman-teman bisa sukses banget sih ketimbang teman-teman lain yang, pegawai kayak itu. Gitu aja, semoga berhasil teman-teman yang mau coba jadi freelance web developer. Oke, luar biasa. Tadi satu lagi yang saya spotlight. Ya saya apa namanya, pernah dengar juga nih kata kayak gini, cintai prosesnya, nikmati hasilnya Kak ya. Betul, Jadi, hasilnya itu bonus lah. prosesnya dulu baru nanti kita dapat hasilnya ya. Jangan jangan apa namanya, ujuk-ujuk kita mau langsung ke hasil gitu, padahal kita baru mulai gitu Kak. Jadi kadang-kadang Bener dengan bener, pikiran kita ke hasil, kita baru mulai nggak dapat hasil, jadi tekanan pressure-nya luar biasa gitu ya Kak ya. bisa quit nanti, Oke. takutnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Sultan pada malam hari ini, luar biasa pengalaman-pengalamannya. Sehat selalu Kak. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa berbagi ilmu lagi dengan teman-teman semua yang ada di sini seperti itu Kak ya. Terima Bisa kasih bisa, Kak Sultan. Oke. kasih. Oke teman-teman, cukup sekian talk show kita pada malam hari ini, menambah income melalui freelance web development. Tapi teman-teman jangan khawatir karena malam hari ini bukan malam yang pertama dan malam terakhir, tapi malam pertama dan tetap malam pertama karena besok ada malam kedua teman-teman, yaitu menambah income melalui freelance data science. Kalau hari ini web development, besok data science. Jadi teman-teman yang masih tertarik mau coba freelance yang mana sih? Tadi mau coba kayak tadi yang disebutin oleh Kak Sultan, mau coba pindah-pindah klien, mungkin mau pindah klien dari web ke data science gitu ya kan. Menyeberang cukup jauh. Jadi teman-teman bisa besok berkunjung di talk show edisi kedua, yaitu menambah income melalui freelance data science seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman yang masih belum mengisi feedback, kami tunggu untuk bisa mengisi feedbacknya. Karena apa? Karena teman-teman nanti bisa mendapatkan diskon 25% untuk bisa mengikuti bootcamp Intellego Batch yang kedua. Karena di bootcamp Intellego Batch 2 teman-teman nanti akan diajari dari nol sampai final project, dapat mentoring one on one gitu teman-teman. Terus juga nanti teman-teman akan dibantu juga untuk bisa bagaimana mengembangkan personal branding, dan juga salah satunya platform yang saat ini tuh sedang booming yaitu LinkedIn. Bagaimana teman-teman bisa mengoptimasi LinkedIn, nah itu juga penting juga. Teman-teman bisa dapatkan dari bootcamp kita teman-teman. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, sekian juga tadi dari Kak Sultan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Sultan.